Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Senang sekali menjumpai Anda pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Kiranya semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pagi kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah yang Kau karuniakan kepada kami hari ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan pagi ini membawa kita pada tema yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu kesetiaan dalam Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendasarkan renungan pagi ini di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kesetiaan adalah sifat yang sangat dihargai oleh Tuhan. Dan sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan penuh terhadapnya. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan dalam Kristus, pertama-tama kita harus memahami arti dari kesetiaan itu sendiri. Bapak Ibu, kesetiaan berarti memiliki integritas dan konsistensi dalam mengikut Kristus, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita sehari-hari. Kesetiaan bukan hanya sekedar berada di gereja setiap minggu, tetapi melibatkan komitmen yang tulus dan ikhlas dalam hidup kita sehari-hari. Kesetiaan dalam Kristus juga berarti kita bertahan dalam iman. Meskipun dihadapkan pada cobaan dan godaan yang datang dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan atau tantangan, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan atau kita akan menghindar dan mengabaikan panggilannya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bertekun dan teguh dalam iman. Tidak peduli sebesar apapun cobaan yang datang. Sebagai contoh kesetiaan dalam Kristus, kita dapat melihat hidup dan pelayanan para tokoh Alkitab. Mereka seperti Abraham, Daud, dan Paulus. Mereka adalah contoh nyata dari kesetiaan yang luar biasa. Mereka bertekun dalam iman meskipun menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Mereka tidak pernah menyerah, tetapi terus mengandalkan Allah dan mengikuti panggilannya dengan setia. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, kesetiaan dalam Kristus juga berarti kita hidup dengan kasih dan pengampunan terhadap sesama. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan mengampuni seperti yang Dia telah lakukan kepada kita, mengasihi dan mengampuni. Kesetiaan dalam Kristus tidak hanya berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungan kita kepada sesama. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, dan untuk saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkomitmen untuk hidup dalam kesetiaan penuh kepada Tuhan dalam segala hal. Marilah kita bertekun dalam iman, teguh dalam perkataan dan perbuatan kita, dan hidup dalam kasih dan pengampunan terhadap sesama. Ketika kita setia dalam Kristus, kita akan mengalami berkat dan kehadirannya yang nyata dalam hidup kita. Tuhan akan memimpin dan memelihara kita,
dan kita akan hidup dalam sukacita yang sejati. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Tolonglah kami untuk hidup dalam kesetiaan penuh kepadamu. Berikanlah kami ketekunan dan kekuatan untuk tetap setia dalam iman, meskipun menghadapi cobaan dan godaan. Tolonglah kami untuk hidup dalam kasih dan pengampunan terhadap sesama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, dan kami percaya bahwa Engkau akan memimpin dan memelihara kami dalam setiap langkah hidup kami pada hari ini. Engkau akan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan maupun aktivitas kami setiap hari, khususnya pada hari ini. Dengarkan doa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.